Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Kusuka Demil. Udah seru kalau dengan Emil. Teman-teman yang baik, pada sore hari ini kita akan membahas mengapa sih kuliah pada jurusan hubungan internasional. Dulu saya nggak tahu harus kuliah apa. Pengen kuliah antropologi dan arkeologi, tapi kayaknya orang tua nggak begitu senang. Akhirnya kepikiran untuk ngambil kuliah HI. Banyak yang nggak tahu dulu HI itu apa sih. Begitu ngomong hubungan internasional, pikiran orang langsung nyambungnya pada oh, humas ya. No 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 no, bukan itu ya. Walaupun ada unsur-unsur humasnya sedikit. Nah, tapi mengapa belajar ilmu hubungan internasional? Dengan mempelajari ilmu hubungan internasional, kita memiliki wawasan yang luas, perspektif yang luas mengenai bangsa kita sendiri dan juga bangsa lain. Mengapa sih perlu mempelajari bangsa lain sementara bangsa kita sendiri masih belum selesai kita pelajari? Sebenarnya ada keterkaitan antara apa yang dikerjakan oleh bangsa lain dan bangsa kita. Tapi yang pertama, kita harus paham dulu apa sih hubungan internasional. Secara definisi, kalau diterjemahkan secara harfiah, hubungan internasional berasal dari kata bahasa Inggris international relations, yang terjemahannya adalah yaitu tadi hubungan internasional. Kalau saya tanya biasanya pada teman-teman yang kuliah HI semester 4, semester 5, semester 6, jawaban yang biasa didapatkan adalah hubungan antar bangsa atau hubungan antar negara ya, atau hubungan antar negara yang sifatnya lintas batas. Tapi hubungan internasional bukan hanya sekedar lintas batas, bukan hanya sekedar mempelajari hubungan antar negara. Nah, teman-teman yang baik, secara resmi ilmu hubungan internasional itu diresmikan di Universitas Aberystwyth ya, pada tahun 1919. Bayangin ya, 1919. Itu kayaknya kita semua ya masih dalam proses ini ya, masih dalam proses untuk diciptakan gitu ya. Mungkin belum terpikirkan akan ada kita pada masa itu. Nah, apa sih yang mereka pelajarin pada waktu itu? Ternyata ada banyak ya. Di Aberystwyth pada waktu itu yang dipelajari itu terkait dengan hukum internasional, terkait dengan filosofi, ekonomi, politik, dan sejarah diplomasi. Sebentar. Apa sih itu semua? Gitu kan? Kok cepet banget gitu? Tapi ini semua yang dipelajari di dalam hubungan internasional. Yuk kita kembali lagi. Apa sih hubungan internasional? Baru nanti bisa nyambung nih sama yang dipelajari di Aberystwyth pada tahun 1919. Jadi hubungan internasional terdiri dari dua kata, hubungan dan internasional. Internasional sendiri kalau kita pecah ada inter dan nasional ya. Saya nggak perlu ini lagi, nggak perlu jelasin inter itu apa. Yang jelas bukan Inter Milan ya, klub bola kesukaan kalian, bukan ya. Kata internasional ada pada national ya, yang berarti bangsa ya, atau kebangsaan. Nah, apa sih yang teman-teman pikirkan pada saat saya ngomong masalah bangsa atau kebangsaan? Coba teman-teman selami dulu sebentar. Saya kasih waktu berapa detik? 3 detik cukup? 1, 2, 3. Oh, kecepatan. Ya. Pada saat kita berbicara mengenai bangsa atau kebangsaan, maka kita akan berbicara mengenai apa yang ada di dalam bangsa, seperti budaya, peradaban, hukum adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa itu, yang diteruskan dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya menciptakan bagaimana bangsa ini berproses dalam membangun peradabannya itu sendiri. Tentunya di dalamnya adalah bagaimana bangsa ini menciptakan bentuk pemerintahannya sendiri. Bagaimana bangsa ini berinteraksi di dalam perekonomiannya, dalam perdagangan, Nah, apa yang ada di dalam bangsa, budaya, peradaban, ini yang diperjuangkan oleh bangsa pada saat mereka bertemu dengan bangsa lain yang tentu saja memiliki peradaban yang berbeda dengan kita, kebudayaan yang berbeda dengan kita, sejarah yang berbeda dengan kita. Nah, pada waktu kita bertemu dengan bangsa lain, anggap saja saya orang Indonesia bertemu dengan seseorang yang berasal mungkin dari Eropa. Begitu ketemu, ngomongnya aja udah beda, ya kan? Mungkin kalau kita ngomong halo, selamat siang, mereka mengatakan hi, good morning, good evening, wie heißen Sie, guten Tag, guten Nacht, gitu ya, konnichiwa, dan masih banyak lagi kata-kata yang mereka sampaikan. Ini kan pasti berbeda, dan kita perlu menyelami makna dari kata-kata tersebut. Nah, pada waktu kita ketemu, kita perlu memahami kebudayaan mereka. Mereka pun demikian dengan kita. Pada saat kedua individu ini atau kedua bangsa berusaha untuk memahami satu dengan yang lain, maka di sana ada proses untuk saling saling berinteraksi. Hubungan internasional adalah proses interaksi, teman-teman, interaksi yang melibatkan banyak hal, di mana interaksi ini masing-masing bangsa belajar sejarah, agar apa? Agar dapat saling memahami. Nah, permasalahannya, ada yang dapat saling memahami, ada yang tidak. Nah, itu yang kemudian kita lihat, kok terjadi konflik dan terjadi kerjasama. Tapi pada intinya hubungan internasional itu adalah interaksi di antara dua bangsa yang membawa kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan mereka ke dalam yang namanya sistem internasional. Nah, lebih lanjut, saya coba mengutip apa yang dikatakan oleh Stanley Hoffman, yang mengatakan bahwa dunia kita tuh semakin kompleks. Atau Gilstons and Lloyd Pettiford di dalam bukunya Theory of International Relations, mereka berdua mengatakan bahwa hubungan internasional itu adalah ilmu yang mempelajari banyak hal. Tadi kita kembali lagi ke Aberystwyth tahun 1919, banyak hal tadi disampaikan, belajar ilmu hukum, belajar politiknya, belajar ekonominya, belajar diplomasinya. Nanti teman-teman akan tahu apa itu diplomasi, tapi nggak di sini, nggak sekarang. Nanti ada timingnya, kita belajar mengenai apa itu diplomasi. Nah, jadi hubungan internasional ada ilmu yang mempelajari bagaimana bangsa berinteraksi dengan bangsa lain, terkait dengan apanya? Terkait dengan hukum yang mereka bawa, terkait dengan bentuk pemerintahan yang mereka bentuk, terkait dengan bagaimana cara mereka berdagang, sehingga di dalam interaksi yang terjadi tadi akan menumbuhkan atau menimbulkan yang namanya hukum internasional, perdagangan internasional, kemudian bagaimana membentuk organisasi internasional, teman-teman sekalian. Nah, selain itu, di dalam hubungan internasional hubungan itu tidak hanya terjadi antara satu negara dengan satu negara, dalam artian secara bilateral, enggak. Tapi juga bisa melibatkan banyak negara di dalamnya, yang namanya multilateral. Nah, di dalamnya, karena semakin banyak yang berinteraksi,
maka kebutuhan untuk saling memahami satu sama lain itu semakin tinggi, ya. Sehingga muncullah berbagai macam istilah gitu di dalamnya, ya. Salah satunya tadi diplomasi. Diplomasi itu adalah pendekatan sebenarnya, ya, tapi pendekatan yang sifatnya mempersuasi. Tapi ada juga pendekatan yang sifatnya tidak mempersuasi, memaksa, sehingga nanti teman-teman akan menemukan istilah yang namanya keamanan, ya, atau security. Kemudian pada saat berbicara mengenai keamanan atau security yang tadi, muncul ada konflik, ya, konflik atau perseteruan karena adanya ketidaksepemahaman atau karena pendekatan yang tidak pas. Diplomasi yang dilakukan tidak dapat mempersuasi. Nah, sehingga hubungan internasional, ya, adalah interaksi antar satu negara dengan negara lain atau dengan banyak negara yang tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dari negara itu masing-masing. Ada satu konsep lagi di sini, istilah lagi, kepentingan. Nanti kita akan belajar, ya. Karena kalau kepentingan dikaitkan dengan bangsa, ya, maka namanya kepentingan nasional, bukan kepentingan bangsa, ya. Kok bukan kepentingan bangsa? Ya, karena bangsa digantikan dengan istilah nasional, ya. Nasional itu melingkupi bentuk pemerintahan, politik, ekonomi, ideologi dari bangsa tersebut, yang kemudian diterjemahkan menjadi kepentingan nasional. Nah, nanti kita akan belajar apa itu kepentingan nasional lebih dalam. Teman-teman yang baik, belajar hubungan internasional tentu saja membutuhkan suasana yang rileks, ya. Tapi tentu juga membutuhkan sebuah keseriusan. Makanya bagi teman-teman yang sangat tertarik dengan hubungan internasional, disarankan untuk membaca buku-buku pengantar ilmu hubungan internasional. Ada banyak yang tersedia, baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Tetapi kebanyakan memang, ya, studi ini disampaikan dalam bentuk tertulis bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Itu pertanyaan yang lain lagi. Belajar hubungan internasional karena ilmu ini berasal dari Eropa, berasal dari Inggris, ya, maka ada semacam kewajiban dari kita untuk dapat memahami bahasa Inggris, ya. Tapi kalau nggak paham bahasa Inggris gimana? Jangan khawatir, sekarang ada Google Translate kok, bisa diterjemahin, ya. Yang penting teman-teman tetap fokus dan tetap tertarik dengan yang namanya studi hubungan internasional. Saya Emil dari Kusuka Demil. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.